Tuhan, boleh sebagian baru datang ya, mungkin yang sedang perjalanan karena cuaca juga, tapi tidak mengurangi kasih kita untuk kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadiratnya, saya sapa saudara, Bapak Ibu, adik-adik yang sudah datang hari ini. Shalom. Shalom. Sekali lagi saudara, shalom. Haleluya. Apa kabarnya saudara hari ini? Luar biasa. Yes, baik. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita persiapkan hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang meletakkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya tundukkan kepala kita mau hentikan sejenak betapa baiknya Tuhan. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa buat pagi menjelang siang ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, buat nafas yang Kau berikan atas kami Tuhan semua. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu juga. Engkau yang menjamah hati kami, Engkau yang membawa kami Tuhan ke tempat ini untuk kami boleh berkumpul bersama, bersyukur, memuji, membesarkan dan memuliakan nama. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Kau Yesus yang ada dalam hidup kami. Karena Kau kekuatan kami, Kau pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat cuaca yang baik Tuhan sediakan. Kami percaya Tuhan, hari ini Kau berikan cuaca yang cerah Tuhan, sehingga anak-anak-Mu Tuhan boleh bisa datang ke tempat ini bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus Tuhan tinggal di hati kami. Di tempat ini Tuhan, penuhi tempat ini. Depan belakang kanan kiri kuasai Tuhan oleh para malaikat surga yang boleh membentengi Tuhan tempat ini sekelilingnya Tuhan. Nama Yesus tinggikan di tempat ini. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami bawa segenap hidup kami. Saudara, renungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang mendapatkan hati kami. Kami perlu Kau Yesus, kami butuh Kau Tuhan. Haleluya. Kau Yesus yang jadi kekuatan kami.
terus rasakan hadirat-Mu Tuhan. Mau terus Tuhan rasakan di dalam hati kami pribadi kami, lepas pribadi Tuhan. Karena hidup kami Tuhan tidak bisa lepas dari hadirat-Mu Tuhan. Mau terus rasakan Tuhan. Seperti Tuhan menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Mau ini selalu ya Tuhan hidup kami penuh dengan Roh Tuhan. Roh Kudus yang mengubahkan hati kami. Roh Kudus yang menjadikan mata rohani kami. Sehingga kami boleh melihat bahwa Yesus Tuhan Allah yang baik dalam hidup kami. Allah yang tidak pernah berubah kasih setia-Mu. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita memuji membesarkan nama Tuhan. Sebab Engkau layak menerima pujian Tuhan. Sebab Engkau layak menerima penghormatan kemuliaan. Karena Engkau begitu ajaib, Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Bersuka cita kami bersyukur Tuhan. Biar jemaat Tuhan saat ini, saat kami mengangkat pujian kami, ada kuasa dalam pujian kami. Sehingga itu boleh melepaskan setiap beban dalam diri kami, setiap ketakutan, setiap kekhawatiran dalam hidup kami, setiap permasalahan pergumulan kami Tuhan kami percaya. Saat kami mengangkat pujian kami boleh lepas Tuhan. Kami boleh merasakan kemenangan Tuhan. Di dalam pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami boleh bersuka cita di dalamnya Tuhan. Oleh karena Yesus, Engkau mati dan bangkit atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan. Saudara, semoga diberkati Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri Tuhan Yesus berkati. Tuhan, sekalian sama Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih baru hadir. Terima kasih buat Bapak Ibu buat kehadirannya. Boleh memberkati setiap saudara dan kita. Mari kita mau naikkan pujian kita. Langit dan bumi pujian Tuhan. Setiap jemaat. Langit dan bumi pujian Tuhan.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Tak berubah Yesus Tuhan ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Tak berubah dari selamanya. Yesus Tuhan ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Tak berubah dari selamanya. Yesus Tuhan ajaib bagiku. Yesus Tuhan ajaib bagiku. Yesus Tuhan ajaib bagiku. Yesus Tuhan ajaib bagiku. Amin. Yesus adalah Yesus yang ajaib. Saudara tidak boleh melakukannya. Bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang ajaib. Dia yang luar biasa atas hidup kita. Nama Tuhan, baiklah saudara, Bapak Ibu, hari ini kita mau mempersiapkan korban jamuan syukur kita. Semangat untuk memberi Bapak Ibu. Amin. Kita memberi sebab berarti kita kekurangan saudara, tetapi Tuhan akan memberikan berkat yang lebih banyak di hidup kita. Amin. Nama Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita terbaik. Sama satu jalan saudara. Mari Bapak Ibu, siapkan hatimu, kita berdoa bersama-sama. Puji syukur hormat kami naikkan kepada Tuhan dan pagi hari ini kami bersyukur kalau kami boleh memuji menyembah meninggikan Engkau Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami rindu memberikan persembahan ucapan syukur kami, bahkan juga permohonan kami kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kami lebih dahulu Tuhan, bahkan Engkau yang sudah memberikan yang terbaik dan terindah yang termanis dalam kehidupan kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari siang hari ini Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan bagimu Bapa, yang termanis bagimu Tuhan, yang terindah bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami memberikan dengan segala ketulusan hati kami Tuhan, karena kami tahu bahwa Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan kami menjadi upaya yang harum di hadapan Tuhan, dan ampuni kami Tuhan jika apa yang kami berikan belum sebanding dengan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami mau belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari saudara kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan pujian kita. Ya akan selalu. Di dalam telinga
memberkati. Baiklah, kita akan dengarkan pujian dari sekolah minggu. Anak bersyukurlah ibu utama yang luar biasa. Sini Bang. Injilnya
tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu peduli akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini. Tuhan, intinya kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, untuk penyertaan, untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena tanpa pertolongan-Mu, tanpa berkat-Mu Tuhan, maka kami tidak akan mungkin bisa ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami, sehingga hari ini kami dapat berkumpul bersama Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga rindu di pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami rindu akan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mau membaca, kami mau mempelajari, kami mau merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu itu yang akan memerdekakan hidup kami. Firman-Mu itulah yang akan menguatkan iman kami di dalam Engkau. Firman-Mu itulah yang akan membuat kami semakin teguh iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sebelum kami membaca, kami merenungkan firman-Mu, urapi setiap kami, supaya kami benar-benar Tuhan tidak ada yang terlewati dengan berkat firman yang kami dengar Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berbicara melalui firman-Mu pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang menjawab setiap kebutuhan umat-Mu pribadi lepas pribadi melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, urapi dan kuduskan dan layakkan hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan firman Tuhan yang kudus, yang suci, yang menguatkan, meneguhkan dan membangun kami, supaya kami tetap berjalan di dalam track-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpinlah kami Tuhan semua, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Apa kabar semua? Luar biasa. Haleluya. Ya, pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, sebab oleh karena kasih dan anugerahnya sekali lagi selalu saya ingatkan, kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Amin. Kita bersyukur Bapak yang dikasih Tuhan, ya, karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan buat kita. Ya, kita bersyukur buat kesehatan, bahkan umur yang panjang, bahkan kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam sukacita yang luar biasa. Ya, kita ekspresikan melalui pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi Tuhan, karena tidak semua orang bisa mengalami dan menikmatinya. Tapi kalau hari ini kita bisa menikmati sukacita dalam hadirat Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita siapkan hati kita, ya. Kita mau fokus untuk belajar firman Tuhan hari ini, karena saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan semakin kita mengerti firman Tuhan, kita akan dibawa dalam satu pengenalan yang lebih dalam terhadap Allah yang kita sembah, saudara. Kalau kita mengenal Allah yang kita sembah, ya, di dalam hidup kita, maka apa? Pengenalan itu akan membuat iman kita semakin teguh dalam Tuhan. Ya, pengenalan itu akan membuat kita semakin kokoh dan takkan tergoyahkan oleh apapun, saudara. Sama seperti kalau kita mengenal pasangan kita, saya kasih Tuhan, kita akan mengasihi dia habis-habisan, saudara. Apapun gosip, apapun orang katakan, saudara, kalau kita mengenal pasangan yang kita kasihi, bahwa mereka mengasihi kita, dia mencintai kita dengan tulus, maka apapun kata dunia ini, kita akan tetap mengasihinya dengan tulus. Amin. Demikian pula kalau kita mengenal Allah yang kita sembah, apapun yang terjadi tengah-tengah dunia ini, apapun yang dikatakan oleh dunia ini tentang Allah kita, saudara, kita akan tetap teguh, kita tetap kokoh iman kita di dalam Dia. Karena hari-hari ini ada banyak hal, saudara kasih Tuhan, yang coba menggoyahkan iman orang percaya.
dengan berbagai macam pengajaran, dengan berbagai macam serangan-serangan, saudara, ya, ajaran-ajaran ya yang coba mendegradasi, menggerus iman orang percaya. Tetapi kalau kita punya dasar yang kuat, yaitu firman Allah, maka apapun kata dunia ini, saudara, tentang Allah kita tetap cinta Dia. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Adapun tema renungan kita pada saat pagi hari ini adalah diselamatkan untuk berbuat baik. Ya, mari kita sama-sama katakan, diselamatkan untuk berbuat baik. Biar kanan kiri Bapak dan Ibu katakan, kamu diselamatkan Tuhan untuk melakukan hal yang baik. Bilang, jangan bikin kacau, jangan jadi biang kerok, saudara yang kasih Tuhan. Ingat saudara, bahwa kita diselamatkan supaya kita melakukan perbuatan baik, saudara. Dan kita akan melandasi firman Tuhan hari ini, yaitu dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, saudara. Ya, saya ingin mengajak kita sama-sama membaca, saudara, secara bergantian. Saya akan bacakan ayat 1, ayat ganjilnya, dan Bapak Ibu ayat yang genapnya. Oke ya. Nah, judulnya di sana adalah semuanya adalah kasih karunia. Ya. Ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan ini, karena kamu menaati kuasa raja kuasa, yaitu orang yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dalam rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini dibuatkan Allah, diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ya, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah diselamatkan untuk berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, di balik setiap pemilihan Tuhan, di balik setiap panggilan Tuhan terhadap seseorang atau terhadap umatnya, pasti ada maksud dan tujuan, saudara. Jadi Bapak dan Ibu dipanggil dan diselamatkan Tuhan, pasti ada tujuannya. Ini Bapak yang perlu kita sadari, saudara. Nah, pada saat Allah menciptakan Adam dan Hawa, saudara, sama. Allah punya maksud dan tujuan, Tuhan punya rencana, dan Tuhan juga telah mempersiapkan satu tugas, satu pekerjaan bagi Adam dan Hawa. Jadi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar menciptakan begitu saja, tetapi Tuhan menciptakan ada maksud, ada tujuan, ada rancangan atas hidup manusia itu, yaitu untuk melakukan apa? Ya, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupannya. Apa yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh Adam dan Hawa? Ya, firman Tuhan mengatakan supaya apa? Adam dan Hawa berkuasa.
atas ciptaan Tuhan. Berkuasa dalam arti memelihara, menjaga apa yang Tuhan sudah ciptakan di dunia ini, saudara. Itu yang Tuhan beri, ya, tugas yang diberikan oleh Adam dan Hawa untuk merawat, untuk menjaga, untuk melestarikan apa yang Tuhan ciptakan, saudara. Dan dia juga diberi untuk apa? Mandat atau perintah untuk berkembang, saudara yang kasih Tuhan, menurunkan keturunan-keturunan dalam hidupnya, sehingga apa? Manusia bertambah banyak dan penuh, dunia dipenuhi dengan manusia yang apa? Yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rancangan Tuhan. Tapi kita tahu, saudara, Adam dan Hawa gagal, ya, menjalankan mandat, menjalankan perintah Allah, saudara. Sekali lagi, Bapak ingin kasih Tuhan, ketika Tuhan membuat sesuatu, ketika Tuhan memanggil dan memilih seseorang, pasti ada tugas dan tanggung jawab yang harus dia kerjakan, saudara. Demikian halnya dengan, ya, ketika Tuhan menyelamatkan dan memanggil, memilih Musa, saudara. Musa itu adalah salah satu bayi yang diselamatkan dari sekian banyak bayi yang dibinasakan, yang dibunuh oleh Raja Fir'aun, saudara. Tetapi oleh karena kasih dan karunia Tuhan, Musa diselamatkan. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan punya rancangan, punya tujuan, punya pekerjaan yang disediakan untuk dikerjakan oleh Musa. Dan kita tahu apa yang dikerjakan oleh Musa. Musa harus menjadi pemimpin atas bangsa Israel untuk mengeluarkan umat Tuhan dari tanah perbudakan, saudara. Itulah pekerjaan yang disediakan Allah untuk dikerjakan oleh Musa dalam hidupnya. Demikian halnya dengan para nabi, para rasul, ketika Tuhan memilih hidup mereka, saudara. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan, punya pekerjaan yang harus mereka lakukan, harus mereka kerjakan dalam hidup mereka, saudara. Tidak ada seorang pun yang dipilih oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan untuk tidak melakukan apa-apa, saudara. Demikian halnya dengan kita semua. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, amin. Amin. Oleh karena karya Yesus di atas kayu salib, kita menerima keselamatan. Tapi perlu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sadari bahwa Bapak dan Ibu dan saya diselamatkan Tuhan, bukan hanya sekedar diselamatkan, saudara. Hidup kita bukan hanya sekedar dipindahkan dari kegelapan menuju terangnya Tuhan. Hidup kita bukan hanya sekedar dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal, saudara. Tetapi selain kita dipindahkan dari maut ke dalam hidup yang kekal, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya tujuan, dan Tuhan punya pekerjaan yang telah disiapkan untuk kita kerjakan. Saudara dan saya harus mau menerimanya itu, saudara. Ya, oleh karena itu hari ini, ya, kita akan belajar firman Tuhan bahwa kita diselamatkan untuk melakukan apa? Perbuatan baik, bukan perbuatan yang jahat, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu mari kita lihat diri kita hari-hari ini, apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, apa yang kita kerjakan dengan mulut kita, apa yang kita kerjakan dengan pikiran kita. Apakah semuanya berkenan dan memuliakan Tuhan atau sebaliknya, saudara? Haleluya. Ya, firman Tuhan kata apa? Next, ya, ini ya. Di sini katakan, di tengah-tengah banyaknya keyakinan dan ajaran bahwa untuk diselamatkan, seseorang harus banyak berbuat amal. Kekristenan menawarkan anugerah hanya oleh kasih karunia karena iman kepada Kristus. Kehidupan kekal kita dapatkan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ya. Di dunia ini ada banyak agama. Di dunia ini ada banyak keyakinan-keyakinan yang mempercayai bahwa ada kehidupan kekal setelah kematian di dunia ini, saudara. Mereka juga mempercayai ada sorga dan neraka, saudara. Dan dunia mengajarkan, ya, agama dan keyakinan yang ada di dunia yang di luar kebenaran firman Tuhan menekankan supaya mereka dapat memperoleh hidup yang kekal. Mereka bisa mencapai kerajaan sorga yang mereka imani, yang mereka percayai. Mereka menekankan usaha manusia, saudara. Nah, saya mau ajarkan kepada kita, saudara, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa konsep keselamatan yang ada di dalam kekristenan dan kepercayaan dan agama lain itu sangat berbeda dengan Tuhan.
Kalau konsep keselamatan yang ada di luar Kristus menekankan bahwa keselamatan itu harus diusahakan dan diupayakan oleh usaha manusia. Tetapi berbeda dengan keyakinan dan iman di dalam Kristus, saudara, bahwa keselamatan itu merupakan karya Allah, saudara, perbuatan Allah, inisiatif Allah, saudara, untuk menyelamatkan manusia. Jadi keselamatan itu dianugerahkan, diberikan kepada manusia, saudara. Berbeda kalau orang di luar Tuhan, mereka mencari kehidupan kekal dengan usaha dan perbuatan mereka. Mereka berusaha sedemikian rupa supaya mendapat surga, mendapat hidup kekal. Tapi kita di dalam Tuhan, keselamatan itu, hidup kekal itu diberikan kepada kita, saudara. Oleh karena itu kita bersyukur. Jadi kita diciptakan, ya, kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Nah, ketika kita melakukan perbuatan baik, bukan dalam rangka kita mengejar keselamatan, bukan dalam rangka mencari keselamatan, bukan dalam rangka mendapatkan keselamatan, saudara. Tetapi kita sudah diberi keselamatan, kita sudah diberikan hidup yang kekal. Oleh karena itu kita melakukan hal yang baik yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Oh, luar biasa, saudara. Nanti kita akan belajar lebih dalam, saudara. Kenapa orang yang berdosa, ya, tidak bisa mengerjakan keselamatannya dengan usahanya sendiri, saudara. Nanti kita akan lihat kebenaran firman Tuhan selanjutnya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita memahami bagaimana keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat di slide berikutnya, ya. Nah, hal yang pertama yang perlu kita pahami bahwa keadaan kita sebelum menerima keselamatan, ya, keadaan kita sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu seperti apa? Apa, ya? Kita lihat firman Tuhannya. Next, sebentar, ya. Coba jangan ini yang cepat-cepat. Itu, ya. Saya kasih Tuhan di dalam ayat yang 1-3 sini, saudara. Ini keadaan manusia, ya, sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini keadaan manusia yang firman Tuhan katakan sebelum mereka menerima keselamatan dari Tuhan. Keadaannya itu seperti ini, ya. Firman Tuhan katakan ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi orang yang ada di luar Kristus, sebenarnya orang itu sudah apa? Sudah mati sebenarnya. Sekalipun dia secara lahirnya mereka masih bisa berjalan-jalan, saudara, tetapi sebenarnya kehidupan rohaninya itu sudah mati, saudara. Hidupnya itu sudah tidak memiliki hidup yang kekal dalam hidupnya. Kenapa? Di dalam ayat 2 katakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Jadi orang yang ada di luar Tuhan, hidupnya itu dikuasai dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang dilakukannya, ya, semata-mata itu, ya, mengikuti keinginan daging tadi, mengikuti keinginan kuasa-kuasa gelap yang menguasainya, saudara. Nah, firman Tuhan katakan di ayat 3, sebenarnya dahulu kami ini adalah Rasul Paulus, saudara. Dia adalah rasul, saudara. Ya, sebelum dia menjadi rasul Tuhan, kita tahu bagaimana pribadi Paulus atau Saulus. Sekalipun dia beragama, tapi bengisnya luar biasa, saudara. Bahkan dia menganggap bahwa untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu dia lakukan dengan menganiaya jemaat Tuhan, saudara. Ya, itulah, saudara. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Jadi Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, bahkan orang-orang percaya pada waktu itu, sebenarnya ketika mereka sebelum mengenal Tuhan dan diselamatkan Tuhan, mereka juga terhitung sebagai orang-orang yang dikuasai oleh dosa itu. Mereka diikat hidupnya dengan kuasa dosa itu, sehingga apa? Apa yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Sekalipun kelihatannya rohani, ya, Rasul Paulus itu adalah orang yang beragama, guru agama, tetapi di dalam praktek hidupannya dia adalah orang yang kejam, orang yang bengis, saudara. Dan apa yang dilakukannya itu dia anggap sebagai cara dia membela agamanya, dia mendapatkan hidup yang kekal, saudara.
Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu dia masih dikuasai oleh kuasa ya roh jahat itu, saudara yang kasih Tuhan. Nah, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Sebenarnya Tuhan, orang yang ada di luar Tuhan, ya seperti Rasul Paulus katakan, sebelum dia ada di luar, sebelum dia di dalam Tuhan, dia juga adalah orang-orang yang sama dengan orang-orang yang lain, yang layak dimurkai, saudara. Kita bersyukur hari ini kita ada di dalam Tuhan. Kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Tetapi orang yang ada di luar Tuhan, mereka masih ada dalam ikatan dosa, saudara. Sehingga mereka tidak berdaya untuk lepas dari kehidupan ikatan-ikatan dosa. Ya, sehingga kembali lagi. Ya, kita sudah mati. Ya, jadi orang yang ada di luar Tuhan, yang masih hidupnya belum mengalami penebusan dosa, ya, sebenarnya dia sudah mati hidupnya. Sekalipun secara lahiriah dia bisa masih jalan-jalan, saudara, tapi dia tidak memiliki hidup yang kekal dalam hidupnya. Kita sudah mati. Kematian bukan saja nanti, tetapi menjadi hal yang sudah terjadi di dalam diri orang yang belum percaya kepada Kristus. Jadi kebinasaan, kematian seseorang, ya, penghukuman itu bukan hanya sekedar berlaku nanti setelah dia mati, tapi sepanjang hidupnya kalau dia belum ada di dalam Kristus, hidupnya dikuasai oleh kuasa iblis, saudara, roh jahat, saudara, penguasa-penguasa tadi, saudara, yang bukan dari Tuhan, yang menguasai hidupnya. Ya, next. Oke. Nah, dalam kondisi itu cara hidup kita mengikuti jalan dunia. Jadi kalau kita mengaku sudah ada di dalam Tuhan, ayo saudara, hidup kita harus berubah. Hidup kita harus meninggalkan dosa. Kita harus melepaskan ikatan-ikatan dari dosa, saudara. Jalan yang membawa kita pada keadaan yang semakin gelap. Kalau kita membiarkan diri kita terus dibelenggu dengan dosa, kita akan menuju kepada kegelapan, kebinasaan. Kita ada dalam kondisi terikat kuasa kegelapan sebelum Kristus melepaskan kita, sebelum Kristus melepaskan kita selalu menuruti apa yang iblis perintahkan, saudara. Seharusnya kita setelah ada dalam Kristus, saudara, ya, kita harus sudah terlepas dari hal-hal yang duniawi, hal-hal yang yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang dosa di hadapan Tuhan. Ya, kita juga hidup dalam hawa nafsu daging, keinginan kita selalu menentang keinginan roh. Ini kehidupan orang yang ada di luar Kristus tadi, ya. Ini keadaan kita sebelum menerima Kristus. Keadaan seseorang yang belum menerima Kristus itu dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, dikuasai dengan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, kita akan masuk poin yang kedua. Ya, kita harus mengerti dasar keselamatan yang kita miliki, saudara. Itu terdapat di dalam ayatnya 8 dan 9. Ya, di sini katakan jangan ini, saya mau bacakan slide-nya. Ini ya. Jadi kita harus mengerti dasar keselamatan kita, konsep keselamatan yang ada di dalam Tuhan yang ditawarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi konsep keselamatan yang ditawarkan firman Tuhan berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh agama-agama dan keyakinan lain di luar kekristenan, ya. Kalau di luar Tuhan, di luar kekristenan, di luar kebenaran firman Tuhan, ya, keselamatan itu menekankan usaha manusia, ya. Di sini katakan meskipun sepertinya menekankan tanggung jawab manusia, keselamatan melalui usaha dan perbuatan tidak akan menghasilkan apapun. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, kita tidak bisa, ya, mendapatkan keselamatan itu dengan cara kita, dengan usaha kita. Sekalipun usaha seseorang itu kelihatannya wah hebat, saudara. Dia dermawan, kasih-kasih, saudara yang kasih Tuhan. Ya, dia bantu orang miskin. Ya, dia mungkin bangun tempat ibadah. Bahkan dia membela, berperang untuk agamanya. Ya, dia mengorbankan dirinya, juga mengorbankan orang, ya, orang lain, saudara.
Dengan apa? Wah, luar biasa. Ya, kelihatannya wah orang itu luar biasa untuk mengerjakan keselamatannya. Bahkan dia tidak sayang untuk mengorbankan nyawanya, saudara. Tapi dengarkan baik-baik, saudara. Usaha manusia akan percuma, saudara. Karena apa? Keselamatan tidak akan dapat diperoleh dengan cara usaha manusia. Itu firman Tuhan katakan. Jadi coba kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Firman Tuhan katakan ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi ini konsep keselamatan yang ada di dalam firman Tuhan, bahwa kita ini diselamatkan berdasarkan kasih karunia. Artinya keselamatan yang kita peroleh itu merupakan pemberian, merupakan anugerah Tuhan, saudara. Dan tentunya kita terima dengan iman, dengan kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengaku dengan mulut kita, saudara, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka keselamatan tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan lanjutkan, itu bukan hasil apa? Usahamu, tetapi pemberian Allah, saudara. Jadi keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan itu bukan hasil kerja keras kita, tapi oleh karena apa? Karena karya Tuhan, kerja kerasnya Tuhan. Ya, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib, saudara. Jadi keselamatan kita peroleh karena penderitaan, karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, saudara. Bukan karena pengorbanan kita. Jangan kita merasa berjasa, ya saudara, di dalam Tuhan. Kita diselamatkan, kita masuk surga karena saya baik, karena saya rajin melayani, karena saya rajin memberi. Bukan, saudara. Tapi kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan semata melalui iman kita di dalam Kristus Yesus, saudara. Ayat 9 katakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya kita diselamatkan, tidak ada jasanya kita, saudara. Ya, tidak boleh kita memegahkan diri, menyombongkan diri di hadapan Tuhan, juga di hadapan orang lain, bahwa kita diselamatkan karena hebat dan kuat kita. Karena kita diselamatkan hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya kasih Tuhan di dalam Yesaya. Ya, next. Kita lihat ayat firman Tuhan, saudara. Nah, kita akan lihat satu ayat firman Tuhan. Ini ayat firman Tuhan ini menegaskan bahwa usaha manusia adalah sia-sia untuk memperoleh hidup yang kekal, saudara. Di dalam kitab Yesaya 64 ayat 6 yang menyebutkan bahwa kesalehan manusia itu di hadapan Tuhan tak ubahnya seperti kain kotor, saudara. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Ayo kita lihat ayat firman-Nya, saudara. Ya, supaya kita benar menyadari bahwa kalau kita diselamatkan itu bukan karena kekuatan kita. Dan kita harus menyadari bahwa orang diselamatkan bukan karena usahanya, saudara. Firman Tuhan katakan demikian. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis. Ini keadaan orang yang berdosa, ya. Najis, saudara, di hadapan Tuhan. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kenapa manusia dengan usahanya tidak dapat diselamatkan? Firman Tuhan dikatakan di dalam Yesaya ini. Yesaya kasih warna kuning, saudara. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi apapun yang dilakukan manusia yang berdosa di hadapan Allah, termasuk kesalehan, pengorbanan, saudara, untuk yang yang dia usahakan untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, dipandang pemandangan Allah itu seperti kain kotor. Nah, kain kotor ini bukan sekedar kain kotor biasa. Ya, kalau saya ini habis khotbah keringatan, ini udah kotor baju saya. Tapi yang dimaksud kain kotor di sini bukan hanya sekedar itu, bukan hanya karena debu saja, saudara. Ya, di dalam bahasa Ibrani, kain kotor ini sama dengan lap. Tapi bukan lap untuk lap kompor itu, tapi lap darah bekas haid. Ya, kalau ibu-ibu, ya, kalau wanita yang udah dewasa datang bulan itu untuk lap. Ya, kain untuk lap darah bekas haid itu, membersihkan nifas itu, saudara. Itu yang dimaksud dengan kain kotor di sini.
Jadi sesaleh apapun, sebaik apapun orang berdosa, untuk apa? Kebaikannya itu untuk mendapatkan keselamatan di mata Tuhan itu seperti kain kotor, saudara. Jadi sehebat apapun manusia tidak akan layak di hadapan Tuhan. Perbuatannya tidak akan bisa menyucikan dan menguduskan dosanya. Hanya darah Kristus yang mampu menyucikan dosa-dosa kita. Ya, hanya darah Kristus, saudara. Hanya darah Kristus, bukan perbuatan kita. Oleh karena itu, kalau kita menyadari, saudara, kalau kita menerima keselamatan itu begitu luar biasa dari Tuhan, maka kita harus mengucap syukur lebih dan lebih lagi. Amin. Jadi keselamatan adalah berkat terbesar yang kita terima dari Tuhan. Jadi berkat yang terbesar itu bukan kesehatan, saudara, bukan uang, bukan mobil, bukan apartemen, tapi berkat yang terbesar adalah keselamatan yang sudah Tuhan sediakan melalui pengorbanan Kristus, saudara. Karena untuk menyelamatkan kita, Dia rela mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya bagi kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk ke poin yang ketiga. Ya, setelah kita menyadari, mengetahui bahwa keadaan manusia yang berdosa, ya tidak mungkin dia bisa menyelamatkan dirinya, ya, dari hukuman kekal, dari ancaman hukuman kekal. Dan kita tahu bahwa hanya oleh karena kasih karunia Allah seseorang diselamatkan, saudara. Dan saya tekankan lagi bahwa Tuhan punya tujuan untuk menyelamatkan kita. Amin. Ini saudara yang kasih Tuhan yang kita mau tangkap, saudara. Kita bukan hanya sekedar diselamatkan, tapi kita harus menangkap isi hati Tuhan. Apa sih tujuan Tuhan menyelamatkan kita? Jadi poin yang ketiga, kita akan melihat bahwa ada tujuan Allah dalam keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ya, kita baca ayatnya dulu di dalam ayat yang 10. Ya, firman Tuhan katakan begini: karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita yang dulunya belum mengenal Kristus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita itu nggak karu-karuan, hidup kita kacau, saudara. Hidup kita di dalam kebinasaan. Tetapi setelah diselamatkan, artinya kita telah diciptakan di dalam Kristus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini menjadi ciptaan yang baru, saudara. Yang ciptaan baru bukan secara fisik, saudara, bukan secara lahiriah, tapi roh kita yang diperbarui oleh Tuhan, saudara. Ya, kita sudah menjadi menjadi ciptaan yang baru. Yang dulu kita adalah hamba dosa, sekarang hambanya siapa? Hambanya Tuhan. Saudara, kalau kita waktu dulu kita menjadi hamba dosa, kita menuruti segala keinginan dosa, saudara. Tetapi setelah kita diselamatkan, ya, kita menjadi hamba Tuhan. Artinya kita harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan kami yang baik buat kita. Ya, yang dipersiapkan sebelum. Jadi sebelum Bapak dan Ibu diselamatkan, Tuhan sudah siapkan pekerjaan yang harus Bapak dan Ibu lakukan dalam hidup Bapak dan Ibu, saudara. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, kita diselamatkan oleh Tuhan bukan hanya sekedar tadi, ya, dipindahkan dari gelap ke terang, dipindahkan dari maut ke dalam hidup, saudara. Tetapi hidupmu diselamatkan karena ada rancangan, ada maksud, ada tujuan Allah dalam hidupmu untuk mengerjakan sesuatu yang baik yang Tuhan sudah persiapkan. Oleh karena itu kita harus mau melakukannya. Amin. Kalau nggak mau melakukannya akan berurusan dengan siapa? Dengan Tuhan. Siapa di dalam Alkitab? Ada contohnya, saudara. Ya, Yunus dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, saudara. Tetapi dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia punya urusan sama Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah dipanggil oleh Tuhan, urusannya bukan sama gembala, tapi urusannya sama Tuhan, saudara. Ya, saudara, urusannya sama Tuhan. Makanya
kalau kita sudah dipanggil, jangan main-main. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, jangan main-main di hadapan Tuhan. Kita akan selalu ditegur, dihajar, saudara. Saya itu sudah kasih Tuhan sebagai hamba Tuhan, saya berkali-kali juga dihajar Tuhan, saudara. Ditegur oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya saya itu berjalan di tracknya Tuhan. Ya, saya pernah mengalami berkali-kali ditegur, dihajar oleh Tuhan, sehingga saya nyerah, ya Tuhan, ini hidup saya, pakai hidup saya, saudara. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, mari kalau kita sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, kita mau gak mau harus melakukan apa yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kita, yaitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, namun sekali lagi saya perlu ingatkan kita bahwa pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan bukan syarat untuk kita memperoleh keselamatan. Jadi jangan nanti Bapak dan Ibu melakukan hal yang baik yang dilakukan oleh Tuhan terus di dalam pikiran supaya saya masuk surga, supaya saya masuk surga. Bukan, saudara. Hidup yang kekal, surga itu sudah diberikan. Kalau engkau melakukan hal yang baik, hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, karena itu adalah sebagai ekspresi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sebagai umat yang mau dan rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun kita mungkin gagal, kita terjatuh, bukan langsung kehilangan keselamatan, saudara. Makanya kalau kita sudah terjatuh, gagal, segera bangkit lagi, saudara. Ya, lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi ketika kita gagal, ketika kita terjatuh, tidak langsung kehilangan keselamatan, saudara. Tuhan masih menunggu, saudara, untuk apa? Memperbaiki, memperbaharui hidupmu untuk tetap melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan kita masuk poin yang terakhir, saudara, ya. Yang terakhir ini kurang lebih setengah jam lagi. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, keselamatan karena anugerah sama sekali bukan lisensi atau izin untuk bebas berbuat dosa. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, jangan sampai kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan, Tuhan karuniakan dalam hidupmu, engkau salah gunakan. Mentang-mentang kita diselamatkan oleh karena iman kita, oleh karena anugerah Tuhan, lalu hidup kita suka-suka kita, saudara. Ya, kita hidup lagi dalam perbudakan dosa. Jangan, saudara. Ya, jadi keselamatan karena anugerah sama sekali bukan lisensi atau izin untuk kita melakukan atau tetap berbuat dosa, saudara. Tetapi kita harus meninggalkan dosa. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita harus terus bertumbuh dan bertumbuh dari hari ke hari. Jangan kehilangan fokus untuk bertumbuh, saudara. Ya. Oleh karena itu kita akan melihat beberapa contoh perbuatan baik. Ya, ini ada 3 saja, ya. Contoh perbuatan baik yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah kita harus rindu mengenal Tuhan melalui saat teduh dan belajar firman-Nya, saudara. Saya kasih Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan, ini yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan dalam setiap hidup kita, supaya kita bisa mengenal pribadi Allah yang kita sembah dari hari ke hari melalui atau melewati kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mendorong, saya rindu jemaat untuk memiliki kerinduan dan kesukaan untuk membaca firman Tuhan. Amin. Amin. Halo, setiap hari sudah membaca firman Tuhan? Ya, berapa ayat? Ayo, saya ini selalu ingatkan. Ya, gembala, ya, kita punya gembala pembina senior, Bapak Darmayanto Rawatan, ya, dia punya target 5 pasal satu hari, saudara. Dan saya juga ikuti setiap hari, saya punya target minimal 5 pasal saya baca, saudara. Ya, dan saya juga rindu ini juga turun kepada jemaat Tuhan. Ya, karena melalui kebenaran firman Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi, kita akan terus dipimpin, dituntun, diterangi firman Tuhan itu, sehingga kita semakin hari semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah, saudara. Ya, sekali lagi, kalau kita mengenal siapa Allah yang kita sembah, iman kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun, saudara. Jadi, ayo jemaat Tuhan,
sediakan waktu, berikan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Termasuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, ya nggak usah lah saya WhatsApp satu-satu ya. Apa perlu? Hari ini sudah berapa? Atau bikin laporan nih? Ya, bikin laporan ya. Pak, saya sudah hari ini 5 pasal gitu. Perlu? Kalau nggak saya tagih gitu. Saya kasih Tuhan. Ya, kita perlu maju diri kita. Yang kedua, memberi diri melayani Tuhan melalui talenta panggilan masing-masing, saudara. Ya, melayani nggak harus di gereja. Melayani itu bisa di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, saudara. Sesuai dengan talenta dan panggilan kita, saudara. Ayo berikan hidupmu untuk melayani Tuhan. Ya, tahun ini kita diberikan amanat agung Tuhan Yesus untuk kita lakukan, saudara. Mari kita menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Ini yang paling utama. Ya, sampaikan Injil, sampaikan kabar baik kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan anggota keluarga yang lain, tetangga kita, saudara. Beritakan ya anugerah keselamatan di dalam Kristus, saudara. Ya, beri diri untuk melayani. Ini adalah perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan. Setiap kita diberikan talenta dan karunia. Tidak ada yang tidak punya talenta. Minimal satu Tuhan berikan. Saudara kasih Tuhan. Jadi nggak ada yang bilang, Pak, saya nggak bisa melayani karena saya nggak punya talenta. Firman Tuhan katakan minimal satu, saudara. Dari satu itu kalau kita kembangkan, ya talenta itu akan terus berlipat-lipat, saudara. Ketika kita bisa dipercaya, artinya bisa mengembangkan talenta dan karunia yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan lebih dan lebih lagi dalam hidup kita. Kapasitas kita akan terus ditambahkan, saudara. Dan yang ketiga, membangun karakter yang makin seperti Kristus. Ini Bapak yang kasih Tuhan, ya. Ini salah satu visi besar yang menjadi seperti Kristus. Itu adalah visi besar GBI, ya, dari pusat, saudara. Ya, jadi jangan kehilangan fokus kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan untuk terus semakin hari hidup kita makin serupa dengan Kristus. Amin. Serupa dalam kasih-Nya, serupa dalam kekudusannya, serupa dalam ketaatan kepada Bapa, saudara. Ayo terus makin hari makin, jangan kehilangan fokus. Kita harus menjadi pribadi yang semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti Kristus, saudara. Sehingga hidup kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, kita diselamatkan bukan hanya untuk memperoleh hidup yang kekal saja, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Amin. Jangan berpuas diri hanya merasa kita sudah memperoleh jaminan hidup kekal, tetapi Tuhan mau terus berkarya di dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan sebuah lagu, bukan dengan barang panas. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Karena kita mulia dan kita berharga di mata Tuhan, sehingga Dia rela turun dari sorga. Dia sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas segalanya, Allah yang penuh kemuliaan itu. Tapi oleh karena Dia memandang kita berharga, kita mulia di mata Dia. Ketika kita berdosa, ketika hidup kita penuh dengan dosa dan sedang menuju kepada kebinasaan, Allah menyatakan kasih-Nya. Dia rela datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia mengosongkan dirinya, Dia menyamakan dirinya seperti manusia, supaya Dia bisa menyelamatkan saya dan saudara semua. Dia rela menanggung penderitaan, Dia rela mencurahkan darahnya yang suci, yang mahal itu, supaya kita yang akan binasa mendapat memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rancangan di dalam setiap hidup kita. Dia mau memakai hidup kita. Dia bukan hanya mau menyelamatkan, Dia bukan hanya memindahkan kita dari gelap kepada terang, Dia bukan hanya memindahkan kita
menjadi alat kemuliaan-Nya. Dalam setiap momen, di dalam setiap anugerah yang Tuhan berikan, yaitu kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, mari saudara, lakukan hal yang baik dalam hidupmu. Jadilah kau suami yang baik bagi istrimu. Jadilah kau istri yang baik bagi suami. Jadilah kau orang tua yang baik buat anak-anakmu. Jadilah kau anak-anak yang baik buat orang tua. Dan jadilah kita menjadi umat yang baik di mata Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, mari kita tinggalkan. Ada sesuatu dosa yang mengikat kita, kita tinggalkan dalam hidup kita. Karena hidup kita sudah dimerdekakan. Jangan kita menyia-nyiakan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib
kami menyadari begitu Tuhan akan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa, anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga kami benar-benar menghargai pengorbanan-Mu, menghargai darah-Mu, menghargai penderitaan-Mu Tuhan, sehingga kami benar-benar mempersembahkan hidup kami hanya menghormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu, saya sapa semua dengan kata shalom. Sekali lagi shalom. Siapa yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini? Coba lihat kanan kirinya, katakan jadi apa yang seperti ini. Bapak Ibu, kata-kata ini gak mudah loh. Jadilah padaku seperti yang Tuhan ingin. Artinya Bapak Ibu, kita siap diproses oleh Tuhan. Amin. Siap diproses oleh Tuhan. Lewat masalah, lewat pergumulan, lewat sakit, ya kan? Siap diproses oleh Tuhan. Artinya jangan protes dengan prosesnya Tuhan. Karena apa? Kita katakan apa? Jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu, ada satu yang saya tangkap dari firman Tuhan. Sebentar dikit aja. Dikatakan apa? Kalau kita sudah melakukan langsung cepat berbalik bertobat Bapak Ibu. Kita adalah manusia, mungkin kita bilang saya tidak sempurna Tuhan, tapi ingat kita ini sempurna diciptakan Tuhan. Amin. Jadi jangan ada alasan saya tidak sempurna, saya kan cuma manusia, nggak sempurna. Tidak Bapak Ibu, kita sempurna Tuhan ciptakan. Artinya sempurna untuk melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan kalaupun kita jatuh Bapak Ibu, satu yang saya tangkap dari Pak Gembala dari katakan cepat berbalik. Tapi ada satu hal, selagi kesempatan masih ada. Amin. Kalau kesempatan sudah tidak ada, mau berbalik seperti apa kita? Jadi saya mau katakan, tetap berjaga-jaga Bapak Ibu. Kita tidak tahu, ketika kita melakukan kesalahan, nggak ada waktu lagi untuk berbalik. Ya, itu yang paling ditakutkan Bapak Ibu. Artinya apa? Sia-sia semua yang kita lakukan. Perbuatan kita, cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Yuk, boleh bilang kanan kiri, pergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Ayo, pergunakan waktunya. Jadi waktunya kita beribadah. Waktunya saat teduh, kita saat teduh. Waktunya baca firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Waktunya kita bekerja. Baik Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu itu ada waktu yang Tuhan kasih dan lakukan dengan baik di hadapan Tuhan. Karena ingat, tidak semua kesempatan itu selalu datang dua kali. Tidak semua kesempatan datang dua kali Bapak Ibu. Dalam mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi orang tua, ya tidak semuanya datang kesempatan dua kali. Saya selalu gitu. Saya selalu ingat kalau misalnya saya ingat waktu barang sedikit agak, saya ingat ya, saya tidak tahu ya, 5 menit ke depan gak ada yang tahu. Cepat berubah. Masuk cepat Bapak Ibu. Jangan simpan segala marah kita. Ya puji Tuhan. Sekali lagi saya percaya kita diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Tetaplah berbuat baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun mungkin di sekelilingmu tidak berbuat baik kepadamu, tetaplah berbuat baik, karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hamba-hambanya yang sudah melayani hari ini. Terima kasih untuk Pak Gembala, terima kasih untuk tim PPW, terima kasih buat guru sekolah minggu, dan terima kasih buat Bapak Ibu yang setia hadir di tempat ini, yang boleh datang beribadah. Ada yang baru pertama kali hadir Bapak Ibu, boleh acungkan tangannya. Ada? Iya. Selamat datang itu, terima kasih dan semoga memberkati. Ya, terima kasih untuk Pak Dolan kalau hari ini boleh bersama-sama dengan kita dalam pelayanan di tempat dalam ibadah kita di tempat ini. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kegiatan kita sepanjang minggu ini hari Rabu ada Rabu Ceria. Saya rindu kita boleh membawa anak-anak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan sebagai harta warisan yang paling berharga yang kita bisa tinggalkan untuk anak-anak kita adalah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi jangan lelah untuk mengajak anak-anaknya, antar anak-anaknya Bapak Ibu. Kalau anaknya tidak mau, antar saja. Jangan cuma hanya anaknya, orang tua juga boleh datang. Kemudian hari Kamis ada pul 2 Bapak Ibu. Saya rindu pul 2 hari Kamis tidak di tempat ini. Saya rindu ada jemaat yang rindu tempatnya dipakai untuk kita beribadah. Kemudian hari Sabtu Bapak Ibu dikasih Tuhan ada Kul 1, ada Junior Church atau Tunas. Saya rindu anak-anak Tunas boleh didorong untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ingat sekali lagi, harta warisan yang paling berharga yang bisa kita berikan adalah firman Tuhan
Kemudian hari Sabtu juga ada MDPG di SICC Sentul. Untuk setiap pekerja boleh mempersiapkan diri. Dan hari Minggu Bapak Ibu coba tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Hari Minggu kita sudah masuk di tanggal 1 di bulan Maret Bapak Ibu. Artinya 2 bulan kita lalui dengan penyertaan Tuhan. Amin. Kalau kita masuk di bulan Januari semua karena kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur Bapak Ibu umur yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kita akan bertemu kembali di hari Minggu. Dalam ibadah kita ada perjamuan kudus supaya kita boleh mempersiapkan diri kita dengan baik-baik. Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini ada Bapak Rahul Sewan, Bapak Malino tanggal 23, ada adik Santana tanggal 24, ada adik Rivaldo Huta Barat tanggal 28. Selamat menjelang ulang tahun, terus memberkati. Bapak Ibu hari Minggu kita akan adakan baptisan untuk keluarga Bapak dan Ibu Manuru, dan kemudian rencana penyerahan anak untuk keluarga Bapak dan Ibu Sulitonga. Bapak Ibu yang rindu penyerahan anak, baptisan dan juga pembuatan KKJ dapat menghubungi gembala atau sekretariat Bapak Ibu supaya kita memberikan anak-anak kita kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, anak yang Tuhan anugerahkan bukanlah milik kita 100%. Mereka adalah milik Tuhan, mereka adalah kepunyaan Tuhan yang dititipkan kepada kita, dan kita harus kembalikan kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Ya puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian Bapak Ibu boleh melihat di GBI, grup GBI Leri untuk uang duka, ya, untuk kedukaan boleh mendaftar Bapak Ibu. Supaya cepat nanti diurus oleh Bapak Ketua Paul Markus Mangasih. Itu saja menjadi pengumuman kita Bapak Ibu. Dan kita akan memberikan persembahan pembangunan kita. Kita mengangkat pujian ini setelah kita akan bukan dengan barang-barang. Dengan
kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada Bapa hari ini Tuhan. Kami boleh ada tempat bersama-sama Tuhan. Berkumpul di rumah-Mu ya Bapa. Itu semua karena kasih Bapa. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena anugerah untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan kekuatan yang boleh kami berikan untuk setiap kami Bapa. Sehingga kami boleh Tuhan melewati hari-hari Bapa dengan mengandalkan Engkau Tuhan, dengan kekuatan yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bapa yang baik ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Di mana Tuhan kami boleh belajar Bapa, untuk kami Tuhan menjadi Tuhan jadi baik Bapa. Di tengah-tengah dimanapun kami berada Tuhan, baik dalam keluarga kami Tuhan, baik dalam lingkungan kami Bapa, dimanapun kami berada kami boleh jadi contoh ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus Bapa diberikan kekuatan Bapa dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Bapa dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Dan kami dapat melakukan setiap firman-firman yang boleh kami dengarkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat firman pada pagi hari ini Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Yunus Sumat yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bapak kau berkati hamba-Mu Tuhan dengan kesehatan kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa setiap pelayanannya Tuhan, rumah tangganya Bapa, istri anak-anaknya Tuhan Mu berkati ya Bapa. Mereka ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah Bapa, Kau menyertai setiap langkahnya, terlebih lagi pelayanannya ya Bapa. Dan juga Tuhan untuk balaannya di tempat ini Tuhan, di GPI di Karanganyar ya Bapa. Terus Kau berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu Bapa banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dituai ya Bapa. Dan hamba-Mu boleh Tuhan melakukan amanat Tuhan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati istri juga anak-anak Insya dan Aisyah Tuhan. Sepanjang hidup mereka Tuhan Kau berkati Bapa. Apa yang jadi kerinduan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, baik Insya dan Aisyah Tuhan dalam studi mereka Bapa. Tuhan Kau berkati Tuhan kehidupan mereka Bapa. Kau berkati tumbuh kembang mereka Tuhan, pendidikan mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau mencukupkan Tuhan apa yang dibutuhkan keluarga hamba-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau mengangkat doa syafaat kami pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau ucapkan shalom untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa kami ada di tangan-Mu ya Tuhan. Kau terus memberkati bangsa kami ya Bapa. Apapun Tuhan yang kami gunakan Bapa, apapun yang ada dalam bangsa kami Tuhan, baik itu air, udara, apapun Tuhan, Tuhan memberkati Tuhan setiap apapun yang kami pakai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tolak segala bencana Tuhan, segala malapetaka Tuhan yang terjadi dalam bangsa kami ya Bapa. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah tutup bungkus bangsa kami. Tuhan menutup bungkus kami, setiap kami, anak-anak-Mu yang ada dalam bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terus Tuhan, Kau berikan berkat-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Ampuni bangsa kami Indonesia ya Bapa. Begitu juga Tuhan untuk kepala pemerintahan negara kami Tuhan, Bapak Presiden kami Bapak Prabowo, serta Baginda Tuhan Bapak Gibran dan staf jajarannya Tuhan, dari tertinggi sampai terendah, pusat sampai daerah-daerah pelosok-pelosok yang ada Tuhan. Tuhan berkati Tuhan terlebih lagi Tuhan, anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan berikan roh bijaksana Tuhan untuk setiap hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pemerintahan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap visi-misi yang mereka jalankan Tuhan, ada campur tangan Tuhan di dalamnya ya Bapa. Dan semuanya seturut dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan kami terus berdoa untuk bangsa kami yang tercinta ya Bapa, bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa. Bapak Pendeta Rubinadi Abraham, Bapak Pendeta Nikono Toraharjo, Bapak Pendeta Sahana Nenggor, Bapak Pendeta Budianto Toto, Bapak Pendeta Dharma yang Torawatan, Bapak Pendeta Noah Diki. Bapak, terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang luar biasa ya Bapak. Kau terus pakai hamba-hamba-Mu Tuhan dalam setiap pelayanan mereka Bapak. Kau berkati hamba-hamba-Mu sepanjang kehidupan mereka Tuhan, baik dalam keluarga pekerjaan usaha mereka Tuhan memberkati ya Bapak. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, terlebih lagi dalam pelayanannya Tuhan menyertai
kasih Bapak. Tuhan, kami juga mau satukan hati kami Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk pengerja dan diaman di tempat ini Tuhan. Kau berikan kesatuan hati untuk setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh membantu pengembalaan di tempat ini, pelayanan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap setia Bapak, memberikan hati kami Tuhan, waktu kami Bapak, tenaga kami Tuhan, sebisa yang kami lakukan ya Bapak, dan kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami lakukan Tuhan tidak melihat itu Bapak, tapi Tuhan melihat setiap kerinduan dan setiap kami pengerja-pengerja dan diaman di tempat ini ya Tuhan. Berkati kami sebagai orang tua ya Tuhan, sebagai suami, sebagai istri ya Bapak. Berkati Tuhan keluarga kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan dan usaha-usaha kami ya Bapak. Tuhan memberkati ya Tuhan, apapun menjadi kerinduan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang boleh terpercayakan di tengah-tengah kami ya Bapak. Tuhan berkati mereka dengan tumbuh kembang yang luar biasa Tuhan, kepintaran Tuhan, dan sekolahnya Tuhan memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kami sepanjang minggu ke depan Tuhan, baik itu anak Prabu Ceria ya Bapak, Kulmu yang ada Kul 1 dan 2 ya Tuhan, Junior Church ya Tuhan, dan juga Tuhan kembali Tuhan kami berdoa untuk ibadah minggu kami ya Bapak. Apapun yang menjadi kegiatan kami sepanjang minggu ini Tuhan, Tuhan memberkati ya Bapak kegiatan kami ya Tuhan. Memberkati setiap hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam setiap pelayanan sepanjang minggu ke depan Bapak. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk hamba-Mu ya Bapak yang boleh ambil bagian dalam pelayanan sepanjang minggu ke depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan juga sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Memberkati sidang jemaat Tuhan yang tetap setia Bapak, tetap setia Tuhan datang beribadah Tuhan, tetap setia datang kepada-Mu ya Bapak, sekalipun mungkin saat ini cuaca tidak baik Bapak, tapi tidak mematahkan semangat setiap kami Tuhan, kerinduan setiap kami Bapak, untuk kami terus datang Tuhan menyembah Kau Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami dan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami tolak segala bencana Tuhan, kami tolak segala celaka Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melingkupi hidup setiap kami, Tuhan melingkupi anak-anak kami Tuhan, dan apapun yang terjadi Tuhan, sedang Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau yang tahu isi hati mereka Tuhan, Kau yang tahu hidup mereka Bapak, dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kekuatan-Mu Kau curahkan Tuhan atas dan jemaat di tempat ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengandalkan Kau Tuhan dalam segala hal di hidup kami Tuhan. Sekalipun banyak cobaan Tuhan, banyak ujian yang kami hadapi Tuhan, tapi Tuhan kami percaya Kau selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Bimbing setiap langkah kami Bapak, agar kami terus berjalan di jalan yang tidak melenceng ke kanan dan ke kiri ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Worship leader Tuhan, pemain musik Bapak, singer Tuhan, semua Bapak, guru sekolah minggu, dan juga hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Terus Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, tetap setia melayani Kau, tetap setia dalam Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan kami Tuhan, di rumah doa kami ini Bapak. Kau berkati Tuhan sepanjang lingkungan kami Tuhan. Berikan ada berbelakang Tuhan, memberkati Tuhan, memberkati Bapak. Biarlah Tuhan setiap orang yang mendengarkan pujian dan penyembahan kami merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Karanganyar ya Bapak. Terus Tuhan memberkati Karanganyar dari depan sampai belakang, kiri dan kanan Tuhan. Karena Tuhan memberkati ya Bapak, anak-anak Tuhan yang berdiam dalam perumahan ini ya Tuhan. Tuhan memberkati Bapak tanpa kekurangan ya Tuhan. Tuhan selalu cukupkan apa yang dibutuhkan, apa yang kami butuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih anugerah-Mu untuk setiap kami Tuhan. Ini doa kami Bapak, dan kami bersyukur buat kasih-Mu Bapak. Ini doa kami Tuhan, dan doa kami mau sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan ya Bapak. Kepada jemaat-jemaat kembali Bapak Ibu, sama-sama kita mau bangkit berdiri dan kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini ibadah kami boleh berjalan dengan baik, semua karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena perlindungan Tuhan, kami bersyukur. Dan sebentar lagi Tuhan, umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan kembali dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam aktivitas mereka Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati umat-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami rindu selalu ada dalam naungan-Mu, dalam perlindungan-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Jadi akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.